Rahmawati. Saya dari tingkat 3 Prodi S1 Keperawatan. Sebelumnya boleh saya tahu dengan Akang siapa? Kang Septian. Sekian, baik. Prodi S1 Keperawatan sama di Universitas Bali Kencana. Baik. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Baik, untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah kamu bersedia? Bersedia. Baik, mungkin mulai saja ya. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Akang tentang mahasiswa tingkat akhir? Sangat, kalau ada beberapa poin sih. Yang pertama ya pasti ya hektik ya, yang itu sibuk banget gitu. Tapi kesibukan itu teh ya tentang skripsi gitu, terus juga pusing itulah, pasti pusing mah tingkat akhir pusing karena ada sekarang teh PBL yang kedua, terus sambil garap juga skripsi, terus harus nanti Februari harus disidangin sempro. Nah, itu pasti sibuk banget sih kalau semester akhir. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Akang tentang dukungan sosial bagi mahasiswa? Untuk sosial sangat-sangat penting untuk mahasiswa tingkat akhir karena butuh relasi dari teman-teman kan sosial gitu ya. Dari univ lain juga banyak sih temen gitu, dari keperawatan ada, dari teknik juga ada, jadi bisalah kalau dukungan sosial itu ya bisa saya sharing sama temen, terus support system dari temen juga ya penting gitu. Baik, selanjutnya sebagai mahasiswa semester akhir, bagaimana perasaan Akang dalam menghadapi tugas skripsi? Tugas skripsi, kalau menghadapi skripsi sih ya pusing. Tadi yang poin pertama pusing, tapi ya gimana lagi, kita harus ngelawatin semuanya itu, jadi bawa santai aja sih. Tapi ya pasti pusing sama psikologis mah ya pasti lagi ngerasain gitu. Merasa cemas juga ya, Pak? Ya cemas juga tapi kecemasannya ya tentang takut. Yang pertama yang kemarin judul takut gak di ACC, terus yang kedua juga ya takutnya dosennya ya marah atau sidangnya dipersulit gitu. Sih kalau tentang kecemasan mah. Selain merasa cemas, apakah Akang mengalami rasa takut, khawatir, atau stres? Iya, selama belum, kan sekarang belum sidang kan, sekarang lagi garap bab 1, bab 2, bab 3. Nah, nanti Februari disidangin sempro. Nah, sebelum sempro pasti bang takut gitu, takut sidangnya gimana, gak lulus atau gimana, pasti. Untuk selanjutnya, apakah Akang sudah siap dalam menghadapi tugas akhir? Ya gimana ya, siap gak siap harus siap sih. Iya, betul. Selanjutnya, usaha apa yang Akang lakukan dalam menghadapi tugas akhir? Tugas akhir yang pertama kita yang pertama sih kalau dari aku ya siap main tentang diri sendiri, kayak kekuatan gitulah. Jadi badan tuh harus imun terutama, harus kuat gitu kan, karena ya sekarang sangat sibuk banget. Terus nanti juga ada tugas-tugas akhir gitu ya. Jadi kalau poin pertama dari Akang mah ya paling harus kuat aja gitu, tentang kekuatan diri gitu. Selanjutnya, apakah Akang merasa kecemasan pada diri apabila dihadapkan dengan tugas akhir? Ya, sangat cemas banget. Baik. Jika Akang merasa cemas, kecemasan dalam hal apa aja yang Akang rasakan? Cemas gimana? Jika Akang merasa cemas, kecemasan dalam hal apa saja yang dirasakan? Kayak cemas pikiran, kayak cemas ya tentang seputar tugas akhir. Cemas gitu sih. Faktor apa aja yang menyebabkan kecemasan Akang di internal ataupun di eksternal? Kalau di internal sih, kayak cemas apa ya, sekarang tuh lagi ya Karena tentang takut gagal. Takut gagal, terus ya sekarang
dari keluarga tinggal akang sendiri gitu ya, Iya. yang belum beres gitu. Jadi takut lah, pasti takut ya gak beres gitu. Iya. Baik, selanjutnya apakah ada cara tertentu yang menurut Akang bisa membantu mengelola kecemasan dengan lebih baik? Kalau sekarang sih perilaku akang menghadapi cemas itu kayak nongkrong, tapi nongkrongnya bukan hal negatif ya. Iya. Nongkrong kayak di kafe, tapi di kafe juga kemarin tuh kayak lagi sambil ngerjain skripsi juga, terus Sambil ngegarap ya. terus sama temen juga yang cerita-cerita gitu lah. Jadi menghilangkan cemas mah ya, kalau dari akang sih gitu. Jadi butuh bukan healing, bukan kayak ya keluar rumah lah Iya. gitu, main gitu. Selanjutnya, apakah merasa ada gangguan fisik atau misalnya sakit kepala atau merasa hal yang lain? Iya, kalau sakit kepala iya. Terus kemarin juga pas mau pengajuan judul udah ngajuin 7 judul ya. Belum kemarin tuh gak ada yang di ACC. Nah, terkait judul. Jadi ya pasti dari pusing, dan akibat pusing itu teh jadi ke seluruh tubuh. Jadi ya akan teh seminggu sakit. Terus alhamdulillah kemarin tuh ngajuin lagi judul yang ke-8, alhamdulillah Biasa. di ACC. Baik, selanjutnya apakah Akang pernah mudah tersinggung, merasa tidak mampu, minder, sedih saat ada yang menanyakan tentang judul skripsi? Minder sih kalau soalnya judul Akang tuh kayak tentang napi gitu. Iya. Jadi minder teh kenapa sih harus bawa ke penjara lawan napi gitu. Iya. Minder aja gitu. Bagaimana cara Akang meyakinkan diri bahwa Akang mampu menghadapinya? Ya, meyakinkan diri suka ngobrol juga sama Kating yang tahun lalu gitu. Sepusing-pusingnya kita katanya teh pasti bakal terlewatkan. Jadi itu sih jadi butuh motivasi dari orang lain juga gitu. Terutama ya dari Kating juga bisa ngasih tahu terus semangat. Akang juga katanya teh terlewati, sekarang udah beres nurse. Jadi Septian juga katanya bakal kayak Akang. Jadi itulah intinya mah motivasi gitu. Butuh motivasi. Bagaimana tingkat dukungan sosial yang diterima oleh Akang selama penyelesaian tugas akhir? Gimana dukungan sosial? Ya, dukungan sosial yang diterima oleh Akang. Sangat apa sih? Ya sangat positif banget dukungan sosial yang sampai ke diri Akang sekarang gitu. Sangat positif banget. Saya sampai sekarang alhamdulillah sekarang teh lagi insya Allah nanti bab 3 bakal beres gitu. Jadi itu juga berkat ada positifnya dari dukungan sosial gitu. Baik, menurut Akang apakah terdapat hubungan antara tingkat dukungan sosial dan kecemasan? Apakah ada Terhubungan gitu? Iya. Enggak sih, kalau enggak ada dukungan sosial sama kecemasan, enggak ada hubungannya gitu. Untuk jenis dukungan sosial apa yang paling berpengaruh kepada Akang terhadap penurunan kecemasan? Iya tadi motivasi sama ya motivasi itu kan kayak dukungan gitu ya, motivasi sih yang pertama. Menurut Akang, apakah mahasiswa yang memiliki dukungan sosial lebih tinggi memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dibandingkan yang dukungan rendah? Dari pribadi Akang ya, tentang dukungan sosial dan kecemasan terkait dengan ada kecemasan gitu. Kalau yang pertama itu dukungan sosial itu ya tadi sangat butuh gitu ya, makanya harus ditinggiin. Benar, itu harus ditinggiin dukungan sosial itu, tingkatnya harus tinggi. Nah kalau tentang kecemasan ya kita pintar-pintar aja mengelola kecemasan kita gitu. Baik. Selanjutnya, bagaimana Akang menilai dukungan sosial yang Akang terima dari keluarga, teman, atau dosen selama penyelesaian tugas akhir? Untuk penilaiannya, Ya. kalau dikasih rating gitu, Boleh. kalau dikasih rating untuk dukungan sosial sih, karena
Akang sendiri ngerasa ya positif banget gitu, kerasa banget betul benar-benar butuh. Jadi ya kalau terkait rating sih dukungan sosial itu 90 lah. Gitu. Selanjutnya, apakah Akang merasa cukup didukung secara emosional, praktis, atau informasional? Cukup banget, sangat cukup. Selanjutnya, apakah ada momen ketika Akang merasa sangat terbantu oleh dukungan orang lain? Nah, momennya gitu. Iya. Momennya ya kayak seneng, terharu juga ada sih. Ya temen juga bisa kayak terharu teh, temen teh ini ya bisa menolong kita gitu. Sama-sama support ya. Kalau momennya mah gitu sih. Oke. Selanjutnya, seberapa sering Akang berdiskusi atau berbagi perasaan dengan keluarga atau teman terkait tugas akhir? Diskusi ya kalau dari aku sih seminggu kan suka ada progres, harus ada deadline ya. Deadline itu bab 1 misalnya. Nah, harus hari Kamis beres misalnya. Nah, Akang adalah dalam seminggu itu terkait tugas akhir itu adalah 2 kali diskusi sama teman-teman. Kalau sama keluarga ada diskusi? Sama keluarga nggak ada sih. Kakak sendiri nakes. Iya. Nah, bisa jadi Akang ya referensinya kalau dari keluarga mah sama kakak gitu. Selanjutnya, menurut Akang, apakah dukungan sosial yang Akang terima berpengaruh pada tingkatan kecemasan Akang? Berpengaruh banget ya. Kayak ya tadi kan kata Akang gak ada hubungan, tapi ya kalau disimpulkan mah ya kayak misalnya lagi cemas nih kita, terus ada dukungan misalnya teh kayak contohnya misalnya teman-teman bilang aku lagi cemas, takut sidang gak beres gitu atau gak selesai, suka dikasih semangat ke bisa ya. Jadi seenggaknya cemasnya ya sedikit menghilangkan gitu. Baik. Selanjutnya, dukungan seperti apa yang menurut Akang paling membantu untuk mengurangi kecemasan? Support system kayak kamu bakal bisa gitu. Nah, itu bentuk support gitu. Jadi intinya dari Akang mah support system dari dukungan teman. Baik, jika Akang merasa kurang mendapat dukungan, apa kecemasan Akang yang cenderung meningkat? Kalau misalkan Akang kurang mendapatkan dukungan. Kecenderungannya sih ya pasti bakal kayak menyendiri gitu kan, kalau mumet sendiri pasti bakal ujung-ujungnya kerasa Akang sendiri gitu ya. Kalau gak ada dukungan sih pasti bakal, kalau gak keluarin semua penat dari Akang, misalnya kecemasan ya, pasti bakal sakit sih, sakit kayak sakit, maksudnya gak enak badan, pusing, karena ya ngejalaninnya sendiri, gak ada temen, gak ada temen curhat gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada hal yang Akang harapkan yang diharapkan lebih dari keluarga, teman, atau dosen dalam mendukung Akang? Harapannya sih ada selain dari itu gitu, selain dari teman, dosen, keluarga gitu. Harapan yang ingin Akang terima dari keluarga, teman, dan dosen. Ya, kalau dari dosen sih harapannya pertama dari dosen dulu ya, karena sangat penting itu dosen tuh. Harapan dari dosen sih responnya dosen pengen baik, terus dipermudah segala urusan Akang nanti sampai sidang akhir. Nah, terus kalau dari keluarga sih semoga ya gak lelah untuk sekarang kan ya lagi akhir pasti banyak biaya gitu ya. Nah, mungkin dari kalau keluarga masih cukup dengan biaya aja gitu, harus sabar, terus karena tingkat akhir bakal banyak banget pengeluaran gitu. Nah, kalau untuk hubungan sosial dari temen ya paling
kayak keluarga aja sih ya, harus sabar juga dengerin curhat dari akang gitu, harus Saling support juga ya. saling support juga. Terus ya kalau akang lagi butuh, harapannya ya pasti teman-teman akang ya harus ada gitu sih harapan. Mungkin segitu aja untuk pertanyaan wawancaranya. Terima kasih Kang Septian telah menyempatkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Mungkin untuk takutnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Baik, mungkin saya izin pamit dulu ya. Baik. Terima kasih.